Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah telat bayar atau gagal bayar di Kredivo ya teman-teman. Kapan sih lebih tepatnya DC atau debt collector Kredivo ini mendatangi rumah kalian atau menagih hutang kalian? Nah, baru-baru ini banyak sekali informasi yang berdatangan kepada saya bahwa dia telat 30 hari dan sudah didatangi oleh DC dari Kredivo untuk menagih hutangnya. Nah, biasanya pada umumnya dulu kan 90 hari ya teman-teman. Nah, kenapa kok sekarang jadi 30 hari sudah didatengin? Nah, ini ada beberapa hal yang harus saya bahas dan pastikan kalian menonton video ini sampai akhir biar nggak salah paham dan nggak salah nangkep teman-teman. Nah, sekarang yang pertama, memang pada umumnya untuk mendatangi kalian atau para nasabah yang telat bayar atau gagal bayar itu rata-rata di Kredivo itu adalah 90 hari. Ini nggak di Kredivo aja, di berbagai pinjol pun rata-rata adalah 90 hari. Entah kenapa, apakah ini berhubungan dengan aturan OJK yang melarang menagih lebih dari 90 hari, ataukah ini memang kesepakatan bersama dari Asosiasi Pinjaman Online ya teman-teman. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan OJK masuk akal juga. Kenapa? Karena kalau misalnya menghubungi kalian lewat telepon, HP, dan lain sebagainya yang bisa direkam, kemudian bisa didata, dan ini ketika dilaporkan ke OJK, mungkin pinjol ini bisa kena sanksi atau teguran dari OJK. Nah, kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Tapi juga ada beberapa kemungkinan lain yang bisa membuat kalian didatangi lebih cepat oleh DC Kredivo ini teman-teman. Salah satunya adalah lokasi di dekat rumah kalian itu banyak yang galbay teman-teman. Ibarat kata mungkin di tetangga kalian ada yang sudah 3 bulan, 6 bulan gagal bayar sebesar 5 juta, 8 juta dan lain sebagainya, dan kalian memang lokasinya berdekatan. Ini bisa jadi kemungkinan kalian juga sekalian didatengin ya. Biasanya sih rata-rata kalau dulu itu 30 hari itu cuman ada kurir teman-teman. Bukan DC ya, kurir, tapi kurir dari pinjol tersebut. Nah, itu mengantarkan surat kalian, dan ini mungkin memang kalian atau banyak orang menganggap ini sebagai DC, tapi itu sebenarnya adalah kurir. Karena apa? Mereka fokusnya adalah mengantar surat terlebih dahulu. Kemudian di hal yang lain kalian juga harus waspada ya teman-teman, karena banyak banget penipuan yang terjadi mengatasnamakan Kredivo, dan saya juga nggak tahu datanya bocor bagaimana. Ya banyak banget yang datang ke rumah nasabah dengan menagih hutang dan meminta untuk membayar kepada DC-nya dan bilang kalau bayar di DC itu nggak pakai bunga, itu akan dendanya dihapus dan tinggal bayar pokoknya saja, nanti akan dibantu oleh DC-nya. Nah, ini sangat-sangat bahaya karena nggak ada sistem seperti itu teman-teman. Adanya kalau kalian kesepakatan dulu dengan pihak aplikasinya, baru kalian bayar untuk sesuai pokoknya saja. Nggak ada tuh dibayar pakai DC, terus kemudian nggak perlu bayar bunga dan dendanya, hanya pokoknya saja. Ini nggak ada ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalian benar-benar hati-hati. Sebaiknya jika ada orang yang mengaku DC dari Kredivo datang ke rumah kalian kurang dari 90 hari, kalian wajib untuk tanyakan identitas dari DC tersebut teman-teman. Benarkah ini DC dari Kredivo ataukah orang-orang yang mengaku-ngaku DC dan ingin mengambil keuntungan untuk menipu kalian. Jadi jangan takut teman-teman, kalian berhak kok untuk menanyakan identitas mereka-mereka ini. Jangan mau diintimidasi dan jangan takut sama mereka, karena tujuan mereka adalah sebenarnya untuk menakut-nakuti kalian, untuk membuat malu kalian agar kalian bayar hutang kalian. Tapi kan kita nggak tahu ya ini asli apa enggak. Jadi kalian pastikan DC itu asli dan mempunyai surat tugas yang pertama, mempunyai identitas yang kedua. Nah, pastikan dua hal itu sudah mereka tunjukkan ke kalian. Nah, kalau mereka nggak menunjukkan itu, kalian berhak mengusirnya. Kalian bisa meminta tolong warga atau kalian juga bisa menelpon polisi jika mereka tidak menunjukkan identitas, surat tugas, dan lain sebagainya itu kepada kalian dan memaksa untuk masuk atau memaksa untuk menagih hutang pinjaman kalian teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, sebaiknya kalian benar-benar mulai waspada dan benar-benar jangan pernah takut sekalipun, karena kalau kalian takut, kalau kalian panik, kalian tidak akan bisa berpikir dengan jernih teman-teman ya. Intinya nggak usah takut mau didatengin seminggu, sebulan, 2 bulan dan lain sebagainya, nggak usah takut, kalian hadapi aja. Kalau nggak punya uang ya udah nggak usah dibayar dulu gitu loh teman-teman. DC ini nggak berhak apapun kok, nggak berhak untuk memaksa kalian, nggak berhak menyita barang kalian dan lain sebagainya. Intinya dia cuma ke situ menagih hutang ke kalian agar kalian bayar hutang secepatnya. Oke ya teman-teman, jadi kalau misalnya banyak yang didatengin dalam waktu 3 hari, itu memang benar adanya ya. Banyak juga yang rata-rata bilang kepada saya sudah didatengin DC ke rumah padahal cuma 30 hari. Tapi tenang, gak usah khawatir, bisa jadi itu kurir dan bisa jadi itu juga DC. Jadi ada beberapa kemungkinan yang pasti ya. Kalau misalnya baru awal-awal 30 hari, itu nggak bakal segimana ya ngomongnya, anggap aja segalak
ketika kalian sudah telat 90 hari lah teman-teman. Hanya penyampaian awal, penagihan awal, pengenal awal, biar kalian kepikiran dan kalian bisa segera membayar hutang-hutang kalian. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.